Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya melanjutkan pembahasan kita di video kemarin itu tentang keturunan dari Ryuma. Dan di sini Mimin akan tunjukkan sebuah cover color spread kalau pada dasarnya Zoro adalah pemilik aura iblis terkuat atau Oni Amanojaku dari generasinya. Pel, pel, Thor, mulai intronya. Apakah seorang user Kitetsu bisa melewati limiternya? Ya, itu pertanyaannya dan pembahasan inti di video kali ini. Karena berdasarkan video kemarin, Kitetsu inilah yang membatasi aura dari penerus Ryuma. Yang mana itu ya didasari dari mata Ryuma, mata Orochimaru, dan juga mata dari Zoro. Mungkin di sini dari kalian ada yang bertanya-tanya, jika si botak World Government ini pemegang Kitetsu atau Sodai Kitetsu, kenapa dia tidak bernasib sama seperti yang ada di sini, yaitu matanya picek? Dan jawaban kenapa matanya tidak picek karena kakek World Government ini belum merasakan limiter. Sebab ya, jika berkaca dari tiga orang ini, kenapa mata mereka buta, hancur ataupun tertutup, itu karena dia terkena limiter yang disebabkan pernah memaksakan diri. Ryuma pernah melawan naga sampai melegenda, Orochimaru pernah melawan Kaido, Zoro berlatih dengan Mihawk, yang mana secara garis besarnya mereka ini memaksakan dirinya bukan, dan mendapatkan luka di matanya. Nah, si botak yang satu ini belum ada petunjuk kalau dirinya pernah memaksakan diri. Wajar, karena dia adalah manusia yang memegang jabatan tertinggi di One Piece ini. Yap, Gorosei sebagai World Government. Sebab tidak ada yang tahu Im sama. Jadi itu tadi, minim presentasi si botak ini pernah memaksakan dirinya. Dan itulah alasan kenapa matanya tidak picek, karena dia belum terkena limiternya. Dan sekarang fokuslah pikiran kita semua pada char atau karakter yang sudah merasakan limiternya. Dan salah satunya adalah Zoro. Ya, clue jelas atau petunjuk valid Zoro di Onigashima ini kembali menyentuh limiternya itu terjadi di chapter sebelumnya, di mana dari mulut Zoro sendiri dia mengatakan, "Aku sudah mencapai batasan." Artinya seorang Zoro sekali lagi dia menyentuh limiternya. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah Zoro mampu melewati limiternya itu? Ya, jika melihat pada chapter di mana Zoro diobati, seharusnya kan seorang Zoro ini sudah tidak bisa bergerak, sudah kalah. Akan tetapi karena dia ditusuk jamuan obat kuat dari para suku Ming, Zoro secara teknik tubuhnya dipaksa untuk bergerak. Yang artinya dari sini saja logikanya Zoro telah melewati limiternya dari tubuhnya itu. Walaupun ada efek sampingnya, tetapi kembali lagi pada awalnya kalau Zoro bisa melewati limiternya. Dan ya, ada sebuah cover color spread di mana di sini ada Mugiwara Ichimi. Dan ngomong-ngomong ya, ini cover chapter 628. Di mana di cover ini jika kita perhatikan ada seorang Zoro yang di sini memiliki background bergambarkan iblis. Nah, apa maksudnya? Jika berkaca pada karakter lainnya atau nakama lainnya, apa yang ada di border mereka ini di cover ini, itulah kekuatannya. Contoh, Sanji. Di sini di bagiannya terdapat api yang berkobar-kobar. Tunggu. Apakah Sanji yang ada di cover ini merepresentasikan Sanji yang ada di chapter kemarin itu ya?
Ya, siapa yang tahu? Tapi pada intinya, di sini ada Sanji, di sini ada api. Itulah power dari Sanji, bukan? Kemudian Robin-chan, di sini ada dua Robin yang mana pastinya kita tahu bersama. Ini merupakan kekuatan dari Hana Hananomi, buah iblis dari Robin. Dan di sisi lainnya ada Brook yang terlihat terdapat aura-aura hijau yang mana itu wujud Soul King darinya. Dan hal yang sama juga merepresentasikan kekuatan dari mereka yang terjadi pada Luffy, Nami, Usopp, Franky, dan juga Chopper. Karena yang lainnya begitu, maka secara jelasnya yang ada pada Zoro ini juga menjelaskan kekuatannya, bukan? Dan kekuatan yang tertampilkan di sini pada Zoro adalah aura iblis. Jadi berkacakan dari cover ini, pada dasarnya Zoro memanglah iblis dalam tanda kutip. Nah, karena Zoro iblis di sini berarti analoginya Zoro telah melewati limiternya. Cuman yang jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana cara Zoro melewatinya. Ya, untuk itu coba perhatikan cover ini lagi. Dan di cover ini terlihat jelas Zoro lebih menunjukkan pedang Kitetsunya atau Sandai Kitetsu. Zoro lebih memamerkan Sandai Kitetsunya dibandingkan yang lainnya. Bahkan ya, di cover Color Speed yang lainnya yang terbaru edisi spesial punya, di sini Zoro yang mata kirinya tidak diperlihatkan juga lebih menampilkan pedang Kitetsunya. Apa itu Enma? Bahkan di sini Kitetsuya atau Sandai Kitetsu jika diperhatikan secara sekilas dan jelas pula mirip dengan Yoru milik Mihawk menurut abang ini. Dan pastinya kalian tahu bukan, Zoro menutup matanya waktu berlatih bersama Mihawk. Wow, jadi secara jelasnya Kitetsu ini sejatinya yang menyebabkan mata Zoro tertutup waktu latihan dengan Mihawk atau terkena limiter lah seperti pembahasan kita ini. Berarti cara untuk memecahkan limiter dari Sandai Kitetsu, ya Sandai Kitetsu itu sendiri. Dan ada kemungkinan Zoro kedepannya akan lebih mengandalkan Kitetsunya. Dan semakin banyak Zoro memakai pedang Sandai Kitetsu, ada kemungkinan Zoro akan segera memahami Kitetsunya. Dan pada akhirnya Zoro berpeluang untuk menusuk limiternya karena Zoro telah mengendalikan Sandai Kitetsu seutuhnya. Dan petunjuk soal Zoro berhasil menembus limiternya itu ada di cover ini, di mana beduk khas Jepang yang biasa digunakan dalam budayanya itu ya berhasil dijebol oleh Zoro dengan kuda-kuda di sisi kirinya, sisi Kitetsu, yang membuat dua beruang di sini terkejut bukan main. Yang mana ini sekali lagi menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang Zoro mampu melewati limiternya dengan mengandalkan pedang Kitetsu itu sendiri. Kemudian efek, ya apa efek ketika Zoro melewati limiternya? Nah, untuk pertanyaan ini, Mimin mau kalian melihat cover ini. Seram gak? Ya, jika melihat saat ini tentu ya biasa aja, tidak ada hawa-hawa oninya. Ya, itu benar. Dan sekarang coba dengar kisah ini. Dahulu kala di Jepang di sana ada satu makhluk, ada satu jenis oni bernamakan Amanojaku. Dan iblis ini pada legendanya dikatakan bahwasannya dia adalah sosok kecil si penghasut, sosok yang akan mendorong, memprovokasi keinginan buruk seseorang untuk terus menjadi lebih gelap dan semakin wah. Ya bisa dibilang sebagai provokator lah. Atau jika di dunia game ini kayak buff ungu, jika diberi ke Fanny, makin gila lah orangnya yang kena hasut ini. Dan Oni yang satu ini dalam ceritanya telah menghasut sosok yang dikenal dengan Putri Melon. Dan di sini di cover ini Zoro memakai melon di kepalanya. Wah,
Berarti yang dihasut oleh iblis yang satu ini adalah Zoro, dan bisa dibilang Zoro akan dapat buff ungu dalam tanda kutip, yang mana buff ini atau iblis ini mungkin bisa mendorong seluruh kekuatan iblis dari seorang Zoro untuk menjadi lebih badass. Dan kemudian ya, asal kalian tahu, ilustrasi yang digambarkan tentang Ama no Jaku itu seperti ini. Dan ini ilustrasi pedang Sandai Kitetsu Zoro. Apakah mirip di ujung kepalanya seperti ini? Ya, bagaimana menurut kalian? Kemudian entah ada hubungannya atau tidak, ada sebuah buku berjudul Ama no Jaku, di mana di sini MC dari cerita ini ya adalah seorang seperti android atau mungkin cyborg ya, yang bertangan 6. Zoro yang memiliki teknik Ashura seharusnya relate dengan ini, bukan? Dan seperti kisah dari Jepang, Char atau MC ini juga mendapatkan hasutan dan dorongan. Ya, semacam itulah intinya. Ya, bagaimana menurut kalian? Dan pada intinya di video part kedua ini, Zoro adalah satu-satunya orang yang mampu melewati limiter dari keturunan Ryuma, dan Zoro akan lebih mengandalkan pedang Sandai Kitetsunya, bisa mendorong seluruh kekuatan iblis dari seorang Zoro untuk menjadi lebih badass. Dan mungkin kita akan lanjutkan di part ketiganya. Ya, sekian video ini. Yosa.